Perkenalkan, nama saya Risnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Di video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang non-current liabilitas atau liabilitas jangka panjang. Ada beberapa yang akan dibahas terkait akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang itu nanti. Misalnya utang obligasi atau non-payable, atau satu lagi ada long term payable atau hutang wesel jangka panjang. Jadi, non-current liabilitas kesepakatannya itu tidak disebut sebagai liabilitas tidak lancar, tapi kita menyebutkannya sebagai liabilitas jangka panjang karena kalau secara teknik bahasa Inggrisnya itu juga disebut long term. Long term walaupun masih banyak orang menggunakan non-current liabilitas, tapi penyebutannya dalam bahasa Indonesia adalah liabilitas jangka panjang. Nah, kalau yang dikatakan liabilitas jangka panjang itu berarti kewajiban perusahaan saat ini berasal dari transaksi masa lalu yang akan diselesaikan pada masa yang akan datang dalam waktu. Nah, ini yang membedakan dia dengan liabilitas jangka pendek. Penyelesaian atas kewajiban ini, kalau jangka panjang itu dia akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus atau 1 tahun siklus operasi normal perusahaan. Kemudian, kita yang menjadi patokan mana yang lebih panjang dalam 1 tahun kalender atau 1 tahun siklus operasi normal perusahaan itu yang menjadi patokan untuk periodenya. Asal dia yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka ia dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang ini biasanya hutang obligasi. Kemudian ada namanya long term non-payable. Karena non-payable ini juga sudah dibahas waktu membahas liabilitas jangka pendek. Kalau ia long time non-payable, ia adalah hutang jangka panjang. Kemudian ada modern payable. Dalam bahasa Indonesianya ini sering diartikan hutang hipotek. Hutang hipotek itu yaitu hutang yang disertai dengan aset. Itu namanya amounts payable. Kemudian ada pensiun. Liabilitas ini adalah kewajiban terkait dengan dana pensiun. Dalam program dana pensiun itu ada dikenal 2 macam program, yaitu yang pertama imbalan pasti dan yang kedua itu manfaat pasti. Kemudian kategori liabilitas yang timbul dari program manfaat pasti adalah dari kategori liabilitas jangka panjang. Kemudian ada juga yang di intermediate juga, yaitu tentang liabilitas, yaitu tentang leasing. Jadi fokus kita di sini ada 3, yaitu yang pertama fund, yang kedua long time non-payable, yang ketiga payable. Yang akan dibahas pada materi intermediate pada saat ini. Dan kemudian dalam penerbitan obligasi nanti ada istilahnya itu dokumen atau bond kontrak. Itu juga sering disebut dengan bond indenture. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi itu nanti akan dipresentasikan akan adanya janji. Maka sering juga disebut obligasi ini sebagai bentuk dari non-payable. Jadi orang juga sering menyebutnya obligasi itu yaitu non-payable. Non-payable jangka panjang. Kenapa? Karena dia itu ada janji. Janji itu bentuk apa? Janji dalam bentuk melunasi yang akan dilunasi atau yang akan dibayar nanti. Itu ada 2. Yang pertama itu di sini disebutkan sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Nah, sejumlah uang dalam jatuh tempo ini adalah sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya itu adalah apa yang tercatat dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Di situ, kalau melihat angka, maka itulah yang nominalnya. Kita akan melunasi pada saat tanggal jatuh temponya nanti bisa nilai nominalnya. Kemudian di samping itu kita bisa membayar sejak periodik sejumlah uang yang kita sebut dengan bunga. Jadi kita membayar sejumlah uang secara periodik, itu namanya adalah pembayaran bunga. Pembayaran bunga nanti dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam tingkat obligasi itu. Kemudian dikalikan dengan nominal.
kemudian dikalikan dengan namanya adalah member open. Dan di dalam sertifikat obligasi itu juga tertera kontraktual interested atau bunga. Tercatat itu banyak nama lainnya. Ada juga disebut nominal rate, ada juga straight. Nanti kalau dia ditetapkan pengganti nilai nominalnya itu, maka akan ada nilai ditetapkan. Jadi banyak sekali istilah kontraktual interested. Yang penting dia adalah bunga yang tertera atau dalam sertifikat obligasi itu adalah kontraktual interested. Kemudian lazimnya itu ada yang presentase, ada yang per tahun. Itu ada yang presentase, ada yang per tahunnya. Bisa juga ada yang per kuartal atau juga yang bulanan. Kemudian penerbitan obligasi ini gunanya apa? Itu tuh digunakan ketika perusahaan menentukan jumlah atau dana dalam jumlah yang besar, maka bisa perusahaan memilih untuk mendanai perusahaan jumlah besar ini. Alternatif salah adalah dengan menerbitkan obligasi. Kalau dibilang alternatif, berarti ada pilihan untuk mendapatkan dana yang besar selain obligasi melalui pinjaman bank atau melalui penerbitan saham. Itu contoh pendanaan yang bisa dijadikan pendanaan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar. Lalu, apa yang menjadi keunggulan besar kalau menggunakan obligasi pendanaan kalau menerbitkan saham? Di sini ada 3 keunggulan atau 3 manfaat kalau kita mendanai dengan menggunakan obligasi dibandingkan kalau kita menerbitkan saham. Bond atau obligasi itu sering disebut sebagai salah satu bentuk dasar di notes payable karena di situ tertera tingkat bunga tertera tingkat bunga dan kontraknya, makanya sering disebut sebagai bentuk dari interested bearing notes payable. Karena notes payable ini ada 2, ada interested bearing notes dan ada zero interested bearing notes. Yang membedakannya itu kalau ia tertera dalam tingkat bunga atau sertifikat atau dokumen janji tertulis tersebut, maka itu adalah interest bearing notes. Tapi kalau tidak menyertakan tingkat bunga dalam janji tertulis tersebut, maka ia dikategorikan zero interest bearing notes. Tapi bukan berarti tidak ada bunga. Jadi kalau misalnya zero interest bearing notes ini biasanya itu disebutkan janji kita untuk membayar. Misalnya pada tanggal jatuh tempo $105.000 atas pinjaman kita, $100.000, jadi kita meminjam $100.000, tapi kita berjanji yang kita tulis dalam janji tertulis tersebut, dalam notes tersebut melunasi $105.000 di 6 bulan yang akan datang. Maka sebenarnya 5.000 selisih antara uang yang kita pinjam dengan janji yang kita bayar $100.000. Bedanya tidak dinyatakan dalam presentase yang tertera. Kemudian untuk obtain untuk memperoleh sejumlah data dalam jumlah yang besar sebagai bentuk dari pendanaan. Di sini ada 3 keunggulan dibandingkan kalau kita menerbitkan saham biasa. Pertama, tidak adanya kontrol atau enggak pengendalian yang diperoleh pemegang obligasi. Beda kalau misalnya kita menerbitkan saham biasa, jadi kalau saya butuh dana, saya menerbitkan saham bagi atau menerbitkan saham perusahaan saya. Lalu misalnya dibeli oleh si A, maka si A disebut sebagai pemegang saham. Asalkan dia mempunyai pengendalian atas perusahaan saya. Besarnya pengendalian yang dibeli oleh si A itu tuh tergantung pada berapa persen yang pasti ia pemegang saham di suatu perusahaan itu. Ia punya hak kontrol, walaupun kontrol yang dimiliki itu tergantung pada besarnya pada kepemilikan saham di perusahaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Tapi kalau obligasi yang kita terbitkan obligasi saya itu contohnya kepada si B, maka B
maka B tidak punya kontrol atas perusahaan yang ada ikatan antara perusahaan saya dan si B ini. Dan si B ini adalah kewajiban saya untuk melunasi nanti pada saat jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Lalu yang kedua, saya akan membayar bunga secara periodik pada B. Tapi B tidak merupakan pemegang kontrol atas perusahaan saya karena ia tidak punya hak suara. Karena dia memiliki obligasi itu. Kemudian selanjutnya ada tax saving result. Ini adalah penghematan pajak. Kenapa disebut ada tax saving result? Karena dengan memberikan obligasi, maka punya kewajiban perusahaan yang menerbitkan obligasi itu punya kewajiban membayar bunga secara periodik. Maka akan mengakui adanya beban bunga. Beban bunga ini menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Sehingga ketika mendanai menggunakan obligasi, maka laba kena pajak itu akan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan obligasi. Kemudian itu ada namanya earning per share. Ini lebih tinggi dibandingkan kalau kita mendanai saham. Kenapa dibilang earning per share ini lebih tinggi? Karena kalau kita menerbitkan saham baru, otomatis jumlah saham beredar menjadi lebih banyak meningkat. Kalau mau menghitung earning per share, maka pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Kalau rata-rata saham beredarnya meningkat, kita menerbitkan saham baru, pembagiannya kan tambah besar, sehingga pendanaan menggunakan saham pasti akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Kalau kita mendanai dengan menggunakan obligasi, tidak ada tambahan jumlah saham beredar, sehingga pembagiannya ini menjadi lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan pendanaan yang akhirnya menghasilkan earning per share yang lebih tinggi kalau misalnya menggunakan obligasi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi pada pertemuan yang keempat ini. Inilah yang sudah dapat saya review. Sekian dan terima kasih.